Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, pembahasan kali ini masih ada di bab 4, yaitu keseimbangan dan struktur pasar. Kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu kemarin kan baru sampai pada fungsi permintaan. Nah, materi yang berikutnya itu mengenai fungsi penawaran. Bagi yang belum menonton video yang sebelumnya, silahkan tonton dulu video yang sebelumnya agar lebih mudah dipahami untuk video yang kali ini ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, ada di papan tulis di sini materinya yaitu mengenai fungsi penawaran. Nah, akan Ibu ulang sedikit penawaran itu apa. Jadi penawaran yang dimaksud di sini adalah kuantitas barang dan jasa yang mampu ditawarkan dari produsen kepada konsumen gitu. Itu yang disebut dengan penawaran. Nah, penawaran ini secara matematis dapat dihitung menggunakan rumus yaitu QS sama dengan F dikali PS. Nah, apa itu QS? QS adalah jumlah penawaran atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah quantity supply atau jumlah penawaran. Nah, sedangkan F-nya itu sendiri adalah fungsi dan PS-nya adalah harga satuan dari penawaran itu sendiri ya, dari barang yang ditawarkannya. Berarti PS ini singkatan dari price supply ini hasilnya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan rumus ini dan ada soalnya seperti yang dicontoh ya. Jadi diketahui QS sama dengan 2 PS dikurangi 5. Jadi soalnya itu seperti ini, QS sama dengan 2 PS dikurangi 5. Dan yang ditanyakannya adalah jumlah penawaran jika harganya Rp 5 dan juga jika harganya Rp 10. Maka berapakah produsen mampu menawarkan barangnya gitu. Jadi cara menghitungnya itu adalah jika harganya Rp 5, QS sama dengan 2 dikali 5. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari soalnya. Kan yang ditanyakannya itu adalah QS sama dengan 2 PS dikurangi 5. Maka PS-nya tinggal diganti sama harga yang ingin kita hitung gitu. Jadi jika harganya sekian, maka penawarannya berapa? Tinggal 2 dikali 5 sama dengan 10 dikurangi 5. Nah, 5 ini dari mana? 5 itu dari soal. Berarti 10 dikurangi 5 adalah 5. Jadi jika harganya Rp 5, maka produsen mampu menjualnya adalah Rp5. Jadi mampu menawarkan barang dan jasanya itu adalah 5 produk gitu, 5 barang dan jasa maksudnya. Nah, yang berikutnya, jika harganya Rp 10 atau pada saat harganya mahal gitu, berapakah produsen mampu menawarkan produknya? Nah, pada saat harganya mahal, berarti QS sama dengan 2 dikali 10. Jadi cara mengerjakannya itu sama ya, 2 dikali 10 sama dengan 20. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Maka pada saat harganya mahal atau harganya Rp 10 satu produknya, maka produsen mampu menawarkan 15 produk. Seperti itu ya cara menghitungnya. Nah, itu adalah materi mengenai fungsi penawaran yang masih bersambung dengan video yang sebelumnya. Sekarang kita akan maju ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada kata hukum permintaan dan penawaran. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di video yang sebelumnya ya, bahwa hukum permintaan itu adalah pada saat harga naik, maka permintaan akan turun, dan kebalikannya pada saat harga turun maka permintaan akan naik. Itulah yang disebut dengan hukum permintaan. Lalu bagaimana dengan hukum penawaran? Maka hukum penawaran itu adalah kebalikannya. Pada saat harga naik maka penawaran akan naik, pada saat harga turun maka penawaran akan turun. Nah, seperti itu ya. Jadi kebalikan dari hukum permintaan. Kemudian dalam hukum penawaran dan hukum permintaan itu ada yang disebut dengan ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Jadi ceteris paribus itu ada pada saat variabel tertentu berubah, variabel lainnya tetap. Nah, variabel yang dimaksud di sini yang berubahnya itu adalah harga. Jadi kan seperti yang sudah Ibu bilang di video yang sebelumnya bahwa variabel yang sangat menentukan di dalam pergeseran permintaan dan penawaran ini adalah harga gitu. Jadi hanya ada satu, yaitu harga. Sedangkan kita tahu bahwa di video yang sebelumnya itu dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu kan ada banyak ya. Ada selera masyarakat, ada jumlah penduduk gitu, ada biaya produksi dan lain-lain. Nah, apakah itu tidak diperhitungkan? Itu tidak diperhitungkan, tetapi dianggapnya adalah tetap. Itu yang disebut dengan variabel lain yang dianggap tetap.
Nah, kondisi seperti ini pada saat kita menghitung hanya harga saja dan mempertimbangkan yang lain itu tetap, itu disebutnya adalah ceteris paribus. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada kurvanya gitu. Jadi pada saat terjadinya permintaan, seperti yang sudah Ibu katakan di dalam hukum permintaan tadi, permintaan itu kan berkebalikannya dengan harga ya. Jadi di sini sudah ada tabel permintaan dari beberapa orang gitu. Ada dari Ana, ada dari Arman, dan juga dari Anita gitu. Kita pakainya satu aja yang Ana ya di sini. Jadi pada saat misalkan harga per kilonya untuk buah jeruk itu 5.000, maka Ana mampu membeli 10. Pada saat 5.000 maka Ana mampu membeli 10. Pada saat 4.000 maka Ana mampu membeli 20. Kenapa meningkat? Karena harganya turun gitu. Jadi pada saat harga yang pertamanya 5.000 kan harganya paling mahal tuh. Ana itu hanya mampu membeli 10 karena harganya sedang mahal. Nah, pada saat harganya menurun maka Ana mampu membeli lebih banyak, yaitu menjadi 20. Pada saat turun lagi 3.000 maka Ana mampu membeli lebih tinggi lagi, yaitu 30. Pada saat harganya 2.000 maka Ana mampu membeli lebih tinggi lagi dan seterusnya gitu. Pada saat harganya paling murah bahkan Ana mampu membeli 50. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat kurva dari permintaannya Ana gitu. Kurva dari permintaannya Ana seperti biasa, yang vertikal itu adalah harga. Di sini dalam kurungnya ada Rp1.000. Nah, apa yang dimaksud dengan Rp1.000 di sini? Rp1.000 itu berarti nolnya dihilangkan 3 dari belakang. Kita kan tahu bahwa harganya itu 5.000, maka nol yang ini hilangkan 3 dari belakang. Jadi nolnya dihilangkan semua. Kita tulisnya 5 aja. Ini maksudnya adalah 5.000. Tapi kalau Ibu tidak menulis Rp1.000 yang ini, yang dalam kurung, maka kalian harus menuliskan semuanya. Jadi tulis 5.000 aja kayak gini, 5.000. Tidak boleh hanya 5 saja, karena kalian tidak menuliskan Rp1.000. Nah, yang berikutnya, sedangkan yang horizontalnya ini adalah untuk kuantitas barang yang tadi, yang jeruk ya, kuantitas jeruk gitu, yang per kilonya berapa. Nah, kenapa ini letaknya sampai 50? Karena Ana paling tingginya 50. Kalau misalkan kalian ingin membuat tabelnya yang ini, yang pasar total, ya berarti kalian membuat tentang setinggi pasar total gitu. Jadi menyesuaikan dari data yang ingin kalian buat kurvanya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang tadi, yang 5.000, Ana mampu membeli 10. Maka kita kasih titik aja di sini, 5.000, yang A, Ana mampu membeli 10. Terus yang B, 4.020, yang B 4.020 gitu. Yang C 3.030, yang D adalah 2.040, yang E itu ada 1.000 dan juga 50. Berarti 1.000 dan 50 di sini. Maka pada saat kita tarik garisnya itu akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau dari arah Ibu, kalau dari arah kalian pasti dari kanan atas ke kiri bawah, seperti itu ya. Seperti ini. Jadi menurunnya itu pasti dari sini ke sini. Nah, itu adalah cara membuat kurva permintaan anak gitu. Nah, kurva permintaan setiap orang itu kan pasti beda-beda ya. Misalkan Arman hanya mampu membeli 5 dan yang berikutnya 10 dan seterusnya. Atau misalkan Anita juga beda-beda gitu kurvanya ya, juga sama gitu. Nah, karena itu biasanya produsen itu tidak selalu menggunakan satu orang. Jadi produsen itu tidak ingin mengetahui yang satu orang, tapi ingin mengetahui yang jumlahnya. Nah, bagaimana agar kita mengetahui jadi jumlah permintaan yang diinginkan oleh konsumen itu, total konsumen itu berapa? Maka ya cukup kita tambahkan saja dari 3 orang sampel yang akan kita hitung, yaitu Ana, Arman, dan Anita. Jadi kalau dijumlahkan maka pasar totalnya adalah 30 untuk harga jeruk yang 5.000 per kilonya, seperti itu. Nah, kalau harganya 4.000 maka pada saat dijumlahkan adalah 48. Pada saat harganya 3.000 maka yang dijumlahkannya itu adalah 66, 84, 102 dan seterusnya. Maka pada saat kita membuat kurva, kita pindah ke kolom ketiga ya, di sini kurva untuk pasar total. Maka seperti yang Ibu katakan sebelumnya bahwa jika rentangnya paling tinggi 102, di sini kan 102 paling tinggi, maka kalian harus membuat data kuantitasnya itu untuk 102, jangan sampai 50 gitu, nanti nggak bisa dihitung ya.
tapi sampai 102 gitu. Nah, di sini Ibu menambahkannya sampai 110. Maka cukup kerjakan seperti kurva yang punya anak tadi ya. Tadi kan kita sudah tahu bahwa pasar totalnya itu 30 di harga Rp5.000. Nah, di sini 30 di harga Rp5.000, berarti yang A-nya di sini. Terus yang B-nya itu adalah 48 di harga Rp4.000. Nah, ini di harga 4.000, terus 48 di sebelah sini nih, ke atas terus. Terus yang C-nya juga, yang C-nya itu di harga 3.000 adalah 66. Di sini 3.066, ini yang C-nya. Terus yang D-nya ada 84 di harga 2.000, maka yang di sini 2.000 dan juga 84 gitu. Dan yang E-nya yang terakhir ada di harga 1.000 dan juga kuantitas barang yang dibelinya adalah 102 di sini ya, 102 dan di harga 1.000. Seperti itu. Maka ini adalah total atau jumlah dari permintaan yang diinginkan oleh konsumen untuk produk jeruk gitu. Untuk produk jeruk totalnya itu segini gitu. Jadi kalau dibikin kurva itu segini ya. Nah, itu yang disebut dengan tadi ya total permintaan. Sekarang kita akan masuk ke pergeseran kurva permintaan gitu. Nah, misalkan yang asalnya si A pengen membeli datanya itu tadi, misalkan Ana ya di sini, si Ana ini asalnya pengen membeli awalnya itu 10 di harga 5.000. Bisa aja harganya masih 5.000, besoknya misalkan atau di waktu tertentu, di waktu lain dia membelinya itu tidak 10, tapi dia membelinya 5 misalkan ngurangin. Kenapa? Karena masih ada mungkin jeruknya di rumahnya seperti itu. Nah, itu akan terjadi pergeseran. Bagaimana cara menggambar kurva jika terjadi pergeseran data seperti ini? Nah, sekarang kita akan mulai menghitung yang pergeseran kurva permintaan ya, bukan menghitung ya, lebih tepatnya menggambar kurva. Jadi pergeseran kurva permintaan, ini data untuk peningkatan, ini data untuk penurunan, dan juga harganya itu biasanya tetap ya, tetapi kuantitasnya bergeser gitu, kuantitas yang dimintanya bergeser. Nah, misalkan harganya sama-sama 6.000, mau peningkatan mau penurunan. Kuantitas awalnya sama, yaitu yang dimintanya asalnya 50 di harga 6.000. Jadi kayak gini gitu, bisa kalau ini kan 10 di harga 5.000 ya. Kalau ini 50 di harga 6.000. Awalnya juga sama 50 di harga 6.000. Pada saat waktu tertentu, jadi waktunya ganti, kemudian terjadi peningkatan atas barang tersebut gitu. Yang asalnya belinya cuma 50 naik menjadi 70. Yang asalnya kalau penurunannya yang asalnya belinya 50 itu bisa turun jadi 30. Jadi ada selisih 20 ya. Pada saat kita menggambar kurva, kalian bisa memisahkan kurvanya antara kurva peningkatan dan juga kurva penurunan gitu. Tapi kalau bukan di sini disatukan ya karena space-nya nggak cukup gitu. Tapi kalau kalian dipisahkan saja ya antara kurva peningkatan dan juga kurva penurunan pada saat menggambarnya seperti itu. Nah, seperti biasa kita buat dulu garis vertikal dan garis horizontalnya. Yang vertikalnya itu adalah harga dan yang horizontalnya adalah kuantitas. Nah, dalam kurungnya dari Rp1.000 berarti nggak Ibu pakai nolnya ya, nolnya dihilangkan 3 dari belakang. Rentang harganya dari 1 sampai 9, berarti dari 1.000 sampai 9.000 per kilonya. Dan untuk kuantitas per kilonya dari 10 kilo sampai 90 kilo ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang awalnya dulu. Yang awalnya itu kan kuantitas awalnya itu sama. Jadi ada di 6.000 dan juga ada di 50, 6.000 dan juga di 50. Maka ini adalah yang 6.000 dan ini yang 50. Kita kasih titik di sini. Ini disebutnya A saja. A saja tuh, A saja. Kenapa? Karena ini ada kuantitas awalnya. Jadi belum ada perubahan gitu. Nah, berarti kita tinggal tarik garis putus-putus dari dari 6 ke A. Dari A ke 50. Berarti ini maksudnya adalah pada saat harganya 6.000, maka kuantitas yang dimintanya adalah 50. Seperti itu. Nah, terus yang berikutnya terjadi pergeseran dan pergeseran peningkatan nih hasilnya. Pergeseran peningkatannya itu 70. Nah, sekarang kita tinggal tarik garis yang sama dari sini. Jadi kalian gak usah narik dari awal lagi ya, cukup tambahin aja dari sini dari A karena harganya sama yang 6.000. Tarik ke sini. Nah, sesuaikan dengan yang 70. Tarik garis putus-putus ke sini, tarik garis putus-putus ke sini. Ini menjadi A1. Nah, maka terjadi pergeseran dari asalnya A ke A1. Ini yang disebut dengan peningkatan dari D1 ke D2.
kenapa garisnya ngadepnya ke sini gitu, nggak ke sana aja. Kenapa garisnya ngadepnya ke sini? Karena kita tahu bahwa tadi permintaan itu sifatnya berlawanan gitu. Pada saat harga naik maka permintaan turun. Pada saat permintaan turun maka harga jadi dibaliknya. Pada saat harga naik maka permintaan turun. Pada saat harga turun maka permintaan naik, seperti itu ya. Tadi kan garisnya itu seperti ini. Maka garis pergeseran permintaan itu pasti kayak gini juga. Ingat ya, dari kiri atas ke kanan bawah kalau dari arah ibu. Kalau dari arah kalian berarti dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi gambarnya itu pasti garisnya kayak gini gitu ya. Karena itu ibu menggambar garisnya kayak gini, dari D1 geser ke D2, ini ada peningkatan. Nah kebalikannya, kalau ini kan datanya 30. Nah berarti kita tarik garis aja dari sini, dari 6 ke 3 gitu. Jadi ini yang disebut dengan A2. Berarti geser juga dari D1 ke D2 gitu. Nah ini yang disebut dengan D penurunan, karena terjadi pergeseran dari sini ke sini gitu, sebesar 20 kilo seperti itu ya, karena waktunya beda gitu. Jadi kan salah satu yang pengaruh itu selain harga adalah waktu ya, dan juga selera dan lain-lain gitu. Jadi pasti terjadi pergeseran kurva. Jadi permintaan itu tidak akan selamanya tetap terhadap barang tersebut, seperti itu ya. Nah ini ada pergeserannya. Sekarang kita akan maju ke penawaran sesuai judulnya. Di sini adalah hukum permintaan dan penawaran, seperti itu. Nah sekarang yang penawaran, sama yang penawaran juga gambarnya sama kayak ini ya, kayak Ana yang tadi. Hanya saja kalau penawaran itu dari sini ke sini. Jadi karena sejajar beriringan gitu ya. Pada saat harga naik maka penawaran naik, pada saat harga turun maka penawaran turun. Maka dari 0 dari sini ke atas gitu. Jadi gambarnya garisnya itu berkebalikan dengan garis dari permintaan. Nah jadi kita langsung aja, kalau ada data seperti ini, kuantitas penawaran dari toko buah segar yang mampu ditawarkannya sekian, dari toko buah harum sekian, dan toko buah manis sekian, maka penawaran totalnya cukup kita jumlahkan saja sama seperti yang lainnya. Yang lainnya itu maksudnya yang permintaan ya, ini kan dijumlahkan tuh, dijumlahkan jadi 30, makanya penawaran juga sama, itu 60 ditambah 30 ditambah 12 jadi 102 dan seterusnya. Maka cara menggambar kurvanya ya cukup seperti ini saja. Kita buat dulu garis vertikal ke atas yang menggambarkan harga dan juga horizontal yang menggambarkan kuantitas. Nah di sini yang A-nya itu ada di 5000 dan juga 102. Maka kita bisa ambil di 5000 dan 102 di sini titikan. Yang B-nya sama 4000 dan 84. Maka ada di 4000 di sini. 84 tuh di sini ya. Terus yang C-nya juga sama 3000 dan 66. Sini 3000 dan 66. Yang D-nya juga sama 2000 dan 48, 2000 dan 48. Yang E-nya 1000 dan 30. Nah, berarti di sini 1000 dan 30. Maka garisnya tarik dari E ke A. Gitu. Dari E ke A. Jadi bukan dari A ke E, karena kalau harganya mahal ini pasti di atas. Jadi nggak mungkin di harga 5000 ngejualnya cuma di sini di 10 gitu, itu nggak mungkin, karena penjual sudah tahu pada saat harga mahal pasti lebih menguntungkan untuk menjual produk tersebut gitu dibanding produk yang lainnya, seperti itu ya. Nah yang berikutnya pergeseran kurva penawaran, sama seperti kurva permintaan, penawaran juga pasti terjadi pergeseran. Kalau misalkan sekarang kita beli harganya sekian, nanti belinya harganya berapa, padahal barangnya sama misalkan. Nah itu bisa saja terjadi dan pasti sering kalian temui ya, seperti itu. Nah terus bagaimana cara menggambar kurva penawaran? Jadi sama seperti kurva permintaan. Misalkan pada saat harganya 6000, maka harga kuantitas awalnya yang kita tulis dengan A itu adalah 50. Sama ya, kuantitas awalnya adalah 50, sama seperti ini. Jadi kuantitas awalnya sama-sama 50 gitu. Nah yang berikutnya terjadi peningkatannya sama, yaitu 70, dan terjadi penurunnya 30. Berarti pada saat kita menggambar kurvanya, kurva penawarannya, yang membedakannya itu hanya arah dari garis ini. Jadi arahnya itu berbeda ya, jadi berkebalikan dengan permintaan. Nah jika kalian perhatikan kan berbeda ya arahnya, tapi si angkanya sama. Kalau misalkan datanya beda, ya di sininya juga pasti beda, cuman nggak akan jauh dari kayak gini gitu gambarnya. Nah tinggal tarik aja 6000 ke
50 ya, 6.000 ke 50. Bentar ini. Ini data awalnya adalah 60 ya. Nah, seperti ini. 6.000 ke 60, jadi beda satu tingkat sama yang permintaan. 6.000 ke 60. 6.000 ke 60 ya. Kalian tarik dari 6.000 di sini ke 60 sampai sini. Ini berarti yang A. Nah, setelah kalian punya data awalnya yang A, maka kalian cukup membuat yang A1 dulu. Sama seperti yang permintaan A1-nya itu ada 70. Berarti kalian tarik dari A ke A1. Jadi bikin garis putus-putus terus tarik ke bawah jadi 70. Maka terjadi peningkatan sebesar 20. Nah, ini peningkatannya digambarkan dengan A ya. Nah, yang berikutnya A2. A2-nya itu kan menurun sebesar 30. Maka dari A ke A2 kita tarik garis yang ini, maksudnya yang B, dan juga tarik garis ke bawah yang menggambarkan 30, yang A2 ini 30. Maka terjadi penurunan, jadi pergeserannya itu ke sebelah, kalau dari arah kalian itu ke sebelah kanan gitu penurunannya, dan peningkatannya ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Ini yang disebut dengan penurunan penawaran gitu. Nah, itu sekilas materi mengenai pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, seperti biasa jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Classroom. Nanti akan Ibu balas di situ ya, jangan menuliskan di kolom komentar YouTube. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.